Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheryl Aurelia Putri, saya dari kelas 10-11. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berdiri pada tahun 1500 sampai dengan 1568. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah di Bintara, pesisir utara Jawa Tengah. Beberapa raja Demak yaitu ada Raden Patah pada tahun 1500 sampai dengan 1518. Yang kedua ada Patiunus pada tahun 1518 sampai dengan 1521. Yang ketiga ada Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai dengan 1546. Yang terakhir ada Jaka Tingkir yaitu Sultan Hadiwijaya. Pada masa Sultan Trenggana memerintah pada tahun 1521 sampai dengan 1546. Demak berkembang pesat, wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Jaka Tingkir atau Hadiwijaya menjadi Sultan Demak pada 1568, memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang. Sepeninggal Joko Tingkir terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan berakhirnya Kesultanan Demak. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran agama Islam. Kaum ulama termasuk Wali Songo menepati posisi terhormat, berperan sebagai penasihat raja. Kerajaan Demak termasuk kerajaan agraris dengan hasil utamanya beras, sekaligus kerajaan maritim karena aktif dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan antar daerah. Selanjutnya ada peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Demak. Yang pertama ada bangunan dan arsitektur, yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung ini paling ikonik karena memiliki ciri khas atap tajuk 3 susun dan 4 saka guru dari kayu jati. Ukirannya itu ukiran Sunan Kalijaga. Ini dibuat oleh Wali Songo sendiri. Yang kedua ada makam Sultan Trenggana yang berada di komplek Masjid Agung Demak. Sultan Trenggana yang ngembangin Demak jadi kuat. Yang kedua ada seni dan budaya. Yang pertama ada gamelan sekaten, 2 set gamelan Kiai Guntur Madu dan Kiai Naga Wilaga. Yang pertama ada babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi ini menyebutkan sejarah Demak, ditulis belakangan. Yang kedua ada prasasti dan batu nisan. Batu nisan Sultan Trenggana pakai aksara Arab Jawa. Yang keempat ada keris dan senjata. Keris pusaka peninggalan raja-raja Demak dan tradisi sekaten atau upacara Maulid Nabi plus pasar malam warisan Demak yang masih jalan di Demak dan di Yogyakarta. Peran-peran dan capaian. Yang pertama, penyebaran Islam melewati markas Wali Songo, Demak, dan Wali Songo nyebarin Islam ke seluruh Jawa lewat dakwah, nikah, dan perdagangan. Penakluk Majapahit. Runtuhnya Majapahit, awal Islam jadi kekuatan utama di Jawa. Melawan Portugis. Patiunus 2 kali menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1513 dan 1521 buat ngusir mereka dari Nusantara. Pusat dagang. Yang pertama ada pelabuhan Demak rame, jadi jalur Islamisasi lewat perdagangan Gujarat, Arab, dan Tiongkok. Hubungan dengan Wali Songo. Demak tidak bisa lepas dari Wali Songo. Sunan Gunung Jati menjadi menantu Sultan Trenggana. Sunan Kalijaga yang bikin pintu geledek Masjid Agung. Jadi kerajaan dan dakwah jalan bareng. Kenapa runtuh? Karena perang saudara antara Arya Penangsang dan Hadiwijaya. Arya Penangsang menang tapi dibunuh oleh Hadiwijaya. Akhirnya Hadiwijaya pindah ke pusat ke Pajang 1568. Intinya, Demak itu gerbang masuknya Islam ke Jawa dan pemutus kekuasaan Hindu-Buddha Majapahit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.